Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Nawang Wulan Official yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ini episode ke-24, yang mana point of view dari Bang Sony, dengan subjudulnya Ternyata. Kira-kira ternyata di sini maksudnya apa ya? Apa yang terungkap? Penasaran kisahnya? Silahkan disimak. Bang, utang kita sudah banyak banget di warung Abahan. Aku nggak berani utang lagi. Malu bang. Apalagi kalau banyak orang yang belanja. Masa cuma aku yang utang? Si Abah juga sering banget ngomong kenceng total utangku. Sengaja biar para pembeli pada dengar. Bukannya dapat yang kubutuhkan, yang ada kupingku panas karena guncingan. Ucap Vina saat aku tiduran di karpet ruang tengah kontrakanku sembari nonton acara TV. Utang juga nanti bayar kan Vin? Kenapa harus malu? Kita nggak merampok. Balasku santai. Aku masih sangat pusing karena di PHK 2 bulan belakangan tanpa pesangon karena pabrik memang gulung tikar. Masih cukup beruntung karena gaji terakhirku diberikan. Aku tahu bang, memang dibayar tapi nggak tahu kapan. Padahal utang kita sudah 1 jutaan. Belum buat bayar kontrakannya. Gimana ini bang? Aku benar-benar pusing apalagi saat ini nggak ada pegangan sama sekali. Ucap Vina lagi semakin membuat kepalaku pusing 7 keliling. Pinjam tetangga Vin. Jangan kamu tambahi masalah di kepalaku bisa pecah nanti. Bentakku. Vina makin mengomel tak karuan, nggak ada hormat-hormatnya sama sekali pada suami. Kadang itu juga yang membuatku bosan sama dia. Tapi aku tak peduli omelannya, yang penting dia sudah pergi. Jarum jam sudah menunjuk angka 9, namun Vina belum juga datang. Sementara anak-anak sudah bangun sejak 1 jam yang lalu, minta sarapan. Kulihat di meja makan benar-benar kosong melompong, tak ada makanan. Berulang kali ku telepon Vina namun tak ada jawaban. Nomornya tak aktif, entah kemana dia. Pusing sekali mendengar rengekan anak-anak minta makan dan jajan, sedangkan di dompet tinggal selembar 5 ribuan. Hampir saja ku tinggalkan Vian dan Vano yang menangis kelaparan jika tak melihat Vina dari kejauhan, membawa 1 kresek hitam yang kelihatannya cukup berat, entah apa isinya. Kamu dari mana saja, Vin? Anak-anak histeri nyariin kamu. Kelaparan karena nggak ada makanan apapun di atas meja. Kamu nggak bikin sarapan buat kita? Tanyaku mulai emosi. Aku tak peduli saat dia menyeka peluh di dahinya. Diam kamu bang. Tadi pagi aku udah bilang nggak ada duit sama sekali kan? Mau utang juga malu. Aku dari ATM minta transfer ibu 200.000 buat beli beras sama lauk. Capek aku bang. Bukannya usaha gimana biar dapat duit malah enak-enakan tidur. Ucap Vina ketus membuat moodku semakin berantakan. Itu ibu punya duit, pinjam ibu lah. Balasku singkat. Aku baru ingat jika ibu punya jatah 1,5 juta dari Ferry setiap bulannya. Ibu juga kurang buat belanja, arisan dan lainnya. Jangan ngelunjak, sudah syukur dikasih 200.000. Balas Vina sambil sibuk menanak nasi dan membuat mie rebus. Pinjam Ferry atau Arin saja Vin, mereka pasti punya duit. Apalagi Ferry gajiannya lumayan kan? Ucapku lagi. Pinjem juga berapa bang? Kita butuh banyak buat bayar utang warung sama bayar kontrakan.
Kalau seminggu lagi nggak bayar tunggakan, kita bakal diusir. Vina menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Sepertinya dia memang tak main-main. Sudah 2 bulan ini aku tak memberinya uang untuk membayar kontrakan. Alih-alih buat ongkos cari kerja, namun habis tak bersisa. Jadi kalau kita nggak bayar tunggakan 2 bulan, kita bakal diusir, tanyaku lagi. Vina mengangguk yakin. Ya sudah, kalau mau diusir, diusir saja. Kita ke rumah ibu bagaimana? Di sana nggak ngontrak, malah makan sehari-hari nggak pusing karena semua sudah disiapkan Arina dan Ferry. Mendadak aku menemukan ide yang cukup cemerlang. Kulihat Vina masih sedikit berpikir. Nanti kalau kita di sana nggak perlu mikir kontrakan tiap bulan, Vin. Nah, kita buat aja Ferry sama Arina nggak betah, jadi biar mereka berdua pindah. Gantian lah, kita yang akan tinggal di rumah ibu selamanya. Nggak harus mikir ngontrak lagi. Ucapku meyakinkannya. Soal ibu bagaimana? Mana mungkin ibu membiarkan anak lelaki kesayangannya pergi dari rumah? Tanyanya singkat. Ibu biasanya lebih senang ikut sama Ferry kan? Kita kompor-komporin aja ibu biar ikut sama Ferry pindah rumah. Kita bujuk dia supaya terus mengikuti Ferry. Panas-panasin ibu. Kita bisa bilang kalau ibu nggak ikut Ferry, bisa jadi Arina akan menguasai gaji Ferry sepenuhnya. Bisa jadi juga jatah bulanan ibu lama-lama hilang. Aku yakin pasti ibu ketakutan dan akhirnya dia mengikuti Ferry kemanapun dia pergi. Ucapku lagi. Vina tampak manggut-manggut mengerti lalu tersenyum senang. Kamu benar juga bang. Kita bakal di rumah itu selamanya karena Ferry sudah pergi bahkan sama ibu sekalian. Tapi kamu juga harus kerja bang. Mau dikasih makan apa anak-anak kalau kamu pengangguran? Ucap Vina lagi. Iya, nanti aku ngojek dulu kalau belum dapat pekerjaan tetap. Untuk bayar utang di warung Abah, kamu pinjam Arin dulu deh. Dia pasti punya duit. Atau kamu minta saja sama Ferry. Biasanya dia transfer kamu kan? Coba hitung deh, sudah berapa bulan dia nggak kirimin kamu uang? Ucapku menggebu agar Vina semakin menyetujui saranku. Benar juga kamu bang. Pasti Ferry kasih Vina semua jatah buat keponakannya. Dasar Ipan gak tahu diri. Sudah numpang di rumah ibu malah sok menguasai. Biar nanti aku minta duit sama dia. Kalau nggak boleh ya pinjam, tapi bayarnya nggak tahu kapan. Ucap Vina kemudian. Mie rebus campur telur sudah terhidang di mangkok. Aku mulai menikmatinya. Anak-anak pun melakukan hal yang sama. Beginilah rasanya nggak punya duit seperak pun. Hampir jam 10 baru sarapan. Rencanaku dan Vina benar-benar berhasil. Ibu, Arin dan Ferry menerima keluarga kecilku dengan tangan terbuka. Mereka tak pernah curiga dengan alasan yang aku dan Vina berikan. Apalagi Arina. Meski dia cukup kesal melihat kemalasan Vina, tapi dia masih cukup sabar. Bahkan begitu peduli dengan 2 keponakannya. Seringkali menjaga Vian dan Vano jika Vina sedang ke warung membeli kopi untukku. Arina memang sangat berbeda. Berbagai cara sudah Vina lakukan untuk membuat Arina kesal dan segera angkat kaki dari rumah ini. Namun nyatanya juga belum berhasil. Aku dan Vina cukup kesulitan untuk mengusir 2 adik iparku itu dari rumah ini. Arina terlalu sabar menghadapi kemalasan kami. Dia juga tak terlalu peduli dengan sindiran dan omelan ibu setiap hari yang seolah hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Bahkan dia sengaja menyibukkan diri dengan jualan makanan. Arina tak terlalu peduli saat difitnah ibu di depan orang banyak karena masalah uang.
Dia juga tak ambil pusing saat ibu bilang ke tetangga jika Arina terlalu pelit dan berhitungan. Bahkan saat aku dan Vina memfitnahnya selingkuh pun dia bisa melenggang santai. Dia tetap berada di rumah ini dan tak terdengar cari kontrakan. Bang, sepertinya si Arin bandel. Dia nggak peduli dengan sikap kita di rumah ini. Padahal hampir 2 bulan kita di sini. Sengaja memfitnah dia selingkuh, mencaci dan membuatnya kesal. Tapi dia tetap begitu santai seolah tanpa beban. Ferry juga sama saja. Lihat istrinya selingkuh justru dibela bukannya diajak pindah rumah. Si Arin justru sibuk dengan usahanya yang laris itu. Bahkan sengaja pamer memiliki banyak uang dengan memberikan ke ibu semua jatah dapurnya dari Ferry. Benar-benar tak tahu diri, ucap Vina beberapa hari yang lalu. Terus, rencanamu apa, Vin? Biar mereka segera pergi dari rumah ini, tanyaku lagi. Kita fitnah Arina saja, Bang, ucap Vina tiba-tiba. Aku masih tak paham bagaimana arah pembicaraannya. Maksudmu Finah bagaimana, Vin? Tanyaku kemudian. Setidaknya minta penjelasan lebih detail padanya. Fitnah selingkuh sama kamu, tapi kita bikin seolah-olah dia yang salah. Dengan begitu aku yakin Ferry pasti akan mengajak dia segera pindah, ucap Vina lagi. Aku tersenyum tipis, pura-pura selingkuh sama Arina. Ide yang bagus. Bahkan aku juga mau jika dia ingin menjadi istri keduaku. Kenapa senyum-senyum? Tanya Vina ketus. Mengagetkanku saja. Aku hanya menggelengkan kepala. Tak mungkin juga aku jujur bila aku juga menyukai Arina. Iya, aku menyukai adik iparku sendiri. Dia lembut, sabar, sopan, dan begitu perhatian pada suami. Tak seperti Vina yang kasar, tak sabaran dan pembangkang. Rencana yang sudah aku dan Vina susun rapi ternyata gagal total. Arina tetap saja berada di rumah ini meski sudah dituduh berselingkuh denganku. Anak-anak membelanya di depan Ferry. Tak mungkin aku ngotot karena memang anak-anak biasanya tak pernah bohong. Rencana kita gagal, Bang. Sepertinya kurang jitu. Mungkin harus yang lebih greget biar Ferry percaya, Bang. Maksudnya gimana? Aku masih terus bertanya. Ku dengar Vano memanggil nama mamanya. Namun Vina tak menggubris. Dia masih sibuk mencari cara dan ide untuk mengusir Arina dan Ferry dari rumah ini. Mama! Panggilan Vano kembali terdengar begitu kencang, lalu menangis histeris. Vina tersentak, dia pun lari keluar kamar seketika. Kulihat dia ikut terisak di lantai karena Vano tersiram minyak panas yang Arina letakkan di samping telur. Oh, aku baru tahu kalau panggilan Vano yang pertama kali tadi karena dia ingin makan telur goreng. Mungkin karena mamanya nggak buru-buru datang, akhirnya dia mencoba goreng telur sendiri. Naas punggung tangannya justru kesiram minyak panas. Sebuah perseteruan pun terjadi antara Vina dan Ferry. Hingga detik ini kusaksikan adik iparku itu mulai sibuk berkemas. Mereka mengambil koper dari dalam gudang dan memasukkannya ke dalam kamar. Rencanaku dengan Vina berhasil justru bukan karena sandiwara perselingkuhan, namun karena percecokan Vina dengan adiknya sendiri. Vina tak terima karena Ferry menyalahkannya atas kecelakaan yang menimpa Vano. Entahlah. Aku sendiri juga kadang malas berdebat dengan Vina yang gak pernah mau disalahkan meski memang dia salah. Lebih baik cari aman dengan diam atau mengiyakan daripada seharian diguyur ocehan. Baguslah jika Arina pindah dari rumah ini daripada di sini terus disakiti Vina. Besok aku akan mengikutinya. Paling tidak aku tahu alamatnya hingga bisa mengunjungi kontrakannya kapan saja.
Nah, itulah tadi keseluruhan kisahnya di episode ke-24. Ternyata semua kejadian yang sebelumnya direncanakan Bang Sony. Bagaimana kisah kelanjutannya? Untuk sahabat-sahabat subscriber Nawang Wulan Official, jangan ketinggalan untuk selalu update video terbaru dari kami. Untuk yang belum subscribe,